Suatu proyek bernilai triliunan rupiah di jantung salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI, ternyata menyimpan borok mengerikan. Uang rakyat diduga digelapkan, mesin-mesin elektronik yang seharusnya menyokong sistem pembayaran justru menjadi alat permainan para elit. Bagaimana mungkin kerugian negara bisa tembus 700 miliar rupiah? Dan siapa saja yang ikut bermain di dalam pusaran ini? Saat sebagian besar masyarakat percaya bank milik negara adalah lembaga terpercaya, ada cerita lain yang tengah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada awal Juli 2025, KPK melakukan sebuah operasi senyap selama 2 hari, menyisir 7 titik penting di Jakarta dan sekitarnya, 5 rumah tinggal, dan 2 kantor digeledah. Dan dari sanalah semuanya terbuka. Penyidik KPK tak pulang dengan tangan kosong. Mereka berhasil menyita uang tunai senilai 5,3 miliar rupiah yang tersimpan rapi di rekening bank swasta. Diduga kuat uang ini adalah fee haram dari proyek pengadaan mesin EDC, Electronic Data Capture, di tubuh Bank Rakyat Indonesia. Namun angka itu belum apa-apa. Dalam satu lokasi, tim KPK menemukan bilet deposito yang nilainya mencengangkan 28 miliar rupiah. Semua barang bukti, uang tunai, deposito, dokumen, dan bukti elektronik diamankan. Tak sekedar angka, ini adalah bukti nyata bahwa negara kembali dirampok dari dalam. Pengadaan mesin EDC ini seharusnya menjadi bagian dari transformasi digital BRI. Namun, seperti sering terjadi, inovasi justru dijadikan kedok untuk manipulasi anggaran. Proyek dengan nilai total 2,1 triliun rupiah itu ternyata disusupi praktek penggelembungan harga. Dari penyelidikan sementara, KPK menduga ada kerugian negara sebesar 700 miliar rupiah, angka yang nyaris setara dengan anggaran satu kabupaten kecil selama setahun penuh. Modusnya manipulasi nilai wajar. Mesin-mesin EDC dibanderol dengan harga lebih tinggi dari seharusnya, lewat permainan perantara yang mengatur pengkondisian proyek. Barang yang mestinya lebih murah jadi lebih mahal, dan disitulah uang rakyat perlahan menguap, masuk ke rekening-rekening tersembunyi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan, penggelembungan ini dilakukan melalui modus-modus tertentu, tapi belum dijelaskan secara gamblang. Namun yang pasti, ini bukan pekerjaan satu dua orang. Dalam upaya mengungkap siapa saja dalang di balik skandal ini, KPK telah mencekal 13 orang ke luar negeri. Mereka bukan nama sembarangan. Salah satunya adalah Indra Utoyo, mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI. Kini menjabat sebagai Direktur Alobank. Lalu ada Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI. Nama-nama lain disebut dengan inisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD. Apakah mereka hanya saksi atau tersangka potensial? KPK masih menyelidiki. Tapi satu hal jelas, pihak-pihak di level strategis diduga kuat punya andil dalam pengadaan edisi yang kini jadi sorotan publik. Dan skandal ini pun semakin dalam. Menurut informasi tambahan dari investigasi CNN Indonesia dan Kompas, beberapa perusahaan penyedia alat edisi ini juga sedang diperiksa, termasuk keterkaitan dengan vendor asing yang pernah menangani proyek serupa di bank pemerintah lain. BRI sebagai bank milik negara tak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, menyatakan bahwa mereka mendukung penuh proses hukum dan akan bersikap terbuka terhadap semua langkah KPK. Ia menegaskan bahwa kegiatan operasional dan layanan kepada nasabah tetap berjalan normal, tapi bisakah publik tetap percaya? Skandal ini terjadi di masa BRI tengah gencar menjalankan program BRI Evolution 3.0, sebuah transformasi besar-besaran menuju 2029 untuk menjadi
Namun kepercayaan tak dibangun dari jargon, melainkan dari transparansi dan integritas nyata. Heri juga menyebut bahwa pihaknya akan memperkuat tata kelola manajemen risiko dan kualitas SDM. Namun pertanyaannya kini, di balik jargon itu, siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kebocoran anggaran negara yang mencapai ratusan miliar rupiah? Teman-teman, korupsi bukan lagi tentang mencuri uang, ia mencuri masa depan kita. Saat uang triliunan dihabiskan untuk proyek yang dikorup, akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat jadi tumbal. Mari kita kawal kasus ini. Jangan biarkan nama-nama besar jadi headline sesaat, lalu hilang tanpa kejelasan. Like dan subscribe untuk terus dapat update soal kasus-kasus besar di negara ini. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah BRI harus audit menyeluruh proyek digitalisasi lainnya? Dan ingat, transparansi adalah hak rakyat. Kita semua punya andil untuk menuntutnya.